Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar pada buku tema 1 yang bertema Indahnya Kebersamaan, subtema 1 Keberagaman Budaya Bangsaku pada pembelajaran 1. Setelah pembelajaran ini, kalian akan memahami tentang keberagaman budaya bangsa Indonesia dan cara menyikapinya. Sebelum belajar, alangkah lebih baik jika kalian berdoa terlebih dahulu agar diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kalian tahu bahwa negara Indonesia itu terdiri dari atas banyak sekali pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, makanan tradisional, serta agama yang beragam? Tetapi, meskipun Indonesia memiliki banyak keberagaman, namun keberagaman itu tetap berada dalam satu wadah negara kesatuan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Coba, apakah kamu masih ingat apa arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Untuk mengetahui lebih banyak keberagaman, simaklah teks Pawai Budaya yang terdapat pada halaman 1 dan halaman 2. Kemudian kalian hitung berapa jumlah paragrafnya. Kalian boleh memberhentikan dulu video ini. Nah, jika kalian sudah membacanya, pasti kalian tahu ada berapa jumlah paragraf dalam teks tersebut. Betul, teks tersebut terdapat 5 paragraf. Setiap bacaan itu biasanya terdiri dari beberapa paragraf yang membahas suatu pokok bahasan atau ide pokok dan didukung oleh gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok atau ide pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Nah, sedangkan gagasan pendukung adalah kalimat tambahan yang menjelaskan gagasan pokok. Nah, supaya kalian lebih paham tentang ide pokok dan kalimat pengembang, mari kita baca bersama paragraf pertama pada teks Pawai Budaya. Pawai Budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, menurut kamu paragraf itu sedang membahas apa? Paragraf tersebut sedang membahas mengenai pawai budaya yang menarik. Mengapa demikian? Coba kalian perhatikan kalimat pertama. Kalimat pertama berbunyi, pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Nah, pawai budaya yang sangat menarik itu yang seperti apa? Kemudian dijelaskan pada kalimat 2, pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Artinya, kalimat yang pertama merupakan ide pokok atau topik pembahasan dari paragraf pertama yang kemudian dibahas atau dijelaskan oleh kalimat kedua dan kalimat selanjutnya. Nah, sekarang kita lanjut membaca paragraf kedua. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju celek. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Nah, menurut kalian, ide pokok pada paragraf kedua terdapat pada kalimat yang mana? Ide pokok paragraf kedua terdapat pada kalimat terakhir. Mengapa demikian? Karena pada kalimat
terakhir itu merupakan pokok pembahasan dari paragraf kedua, sedangkan kalimat awal hingga kalimat sebelum terakhir merupakan kalimat yang menjelaskan ide pokok yang ada di terakhir. Dengan begitu, ide pokok pada paragraf 2 terdapat pada kalimat akhir. Nah, sekarang untuk lebih mengasah kemampuan kamu menentukan ide pokok dan kalimat pengembang, coba kalian tentukan ide pokok dan kalimat pengembang pada paragraf selanjutnya. Seperti yang sudah Ibu katakan di awal bahwa negara Indonesia itu memiliki keragaman yang sangat banyak. Salah satunya yaitu rumah adat atau rumah tradisional. Nah, rumah tradisional ini merupakan ciri khas dari suatu daerah. Misalnya, rumah Gadang, ciri khas dari daerah Padang. Rumah Honai merupakan ciri khas dari daerah Papua. Coba sebutkan apa ciri khas rumah dari daerah tempat tinggalmu. Nah, selain rumah tradisional juga terdapat makanan yang menjadi ciri khas suatu daerah. Misalnya, Bika Ambon berasal dari Medan, rendang berasal dari Padang, ketoprak berasal dari Jakarta, mochi berasal dari Sukabumi. Nah, makanya ketika kalian ke daerah tersebut, kalian akan menemukan banyak makanan yang merupakan ciri khas dari daerah itu, yang biasanya dijadikan sebagai oleh-oleh ketika mendatangi kota tersebut. Nah, sekarang bagaimana dengan ciri khas daerahmu? Adakah rumah adat atau makanan ciri khas yang menjadi ciri khas daerahmu? Lakukanlah wawancara terhadap orang tua atau anggota keluargamu mengenai ciri khas daerahnya masing-masing. Jika keluargamu berasal dari daerah yang sama, maka kalian boleh mencari di internet. Nah, keberagaman di negara Indonesia ini merupakan suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga keberagaman ini menjadi ciri khas dari negara Indonesia. Tentunya, bagaimana sikapmu atas keberagaman di daerahmu? Kita harus bersyukur, saling menghargai, dan menumbuhkan sikap toleransi atas keberagaman di daerah masing-masing. Coba sebutkan sikap apa saja yang mencerminkan dari mensyukuri adanya keberagaman, menghargai, serta toleransi. Sudahkah kamu melakukan itu? Nah, sekarang coba kalian tuliskan pada tabel tentang sikap apa saja yang mencerminkan menghargai keberagaman dan sikap apa saja yang tidak mencerminkan menghargai keberagaman. Tuliskan dengan benar dan tepat pada tabel yang tersedia. Selain rumah adat dan makanan ciri khas daerah, juga ada alat musik tradisional yang menjadi ciri khas daerah-daerah di Indonesia. Dan cara memainkannya pun beragam, misalnya gong dipukul, ketipung dimainkan dengan cara dipukul, angklung digoyangkan, sedangkan gambus dimainkan dengan cara dipetik. Coba, apa alat musik tradisional ciri khas dari daerahmu? Nah, sekarang coba kalian tuliskan pada tabel alat musik tradisional apa saja yang kalian ketahui. Tuliskan daerah asal beserta cara memainkannya. Setelah itu, fotokan dan kirimkan. Cukup sekian pembelajaran 1 pada subtema 1 kali ini. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you anak-anak.